kewenangan hakim untuk menetapkan hukum yang semula hukumnya tidak ada menjadi ada dilakukan dengan menggunakan metode penemuan hukum atau fact finding yang jika dikaji secara ilmiah atau keilmuan dan secara yuridis harus dapat dipertanggungjawabkan. Menimbang bahwa kewenangan hakim untuk menetapkan hukum yang semula hukumnya tidak jelas menjadi jelas dilakukan dengan menggunakan dan menerapkan metode penafsiran atau interpretasi. Menimbang bahwa dalam perkara aku, permohonan dari pemohon adalah tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap pemohon yang dilakukan oleh termohon. Menimbang bahwa penetapan tersangka adalah merupakan bagian dari proses penyidikan. Bahkan ahli hukum pidana Dr. Bernard Arif Sidarta S.A. berpendapat bahwa penetapan tersangka adalah merupakan hasil dari penyidikan. Menimbang bahwa dari rumusan pengertian pra-peradilan pada pasal 1 angka 10 KUHP dan norma hukum pengaturan kewenangan pra-peradilan sebagaimana tercantum dalam pasal 77 KUHP dapat disimpulkan keberadaan lembaga pra-peradilan adalah sarana atau tempat untuk menguji tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam tingkat penyidikan dan penuntutan. Apakah tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik pada tingkat penyidikan dan oleh penuntut umum pada tingkat penuntutan sudah dilakukan menurut ketentuan dan tata cara yang diatur dalam undang-undang atau tidak? Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan permohonan dari pemohon pra-peradilan ini, maka timbul pertanyaan, apakah penetapan tersangka terhadap diri pemohon yang dilakukan oleh termohon dapat dikualifisir sebagai tindakan upaya paksa? Menimbang bahwa termohon di dalam jawabannya berpendapat bahwa penetapan tersangka terhadap pemohon bukanlah tindakan upaya paksa dengan alasan bahwa sampai dengan disidangkannya permohonan pra-peradilan aku, termohon belum melakukan upaya paksa apapun terhadap diri pemohon, baik berupa penangkapan, penahanan, pemasukan rumah, penyitaan, atau penggeledahan terhadap diri pemohon. Bahkan di persidangan, kuasa termohon mempertanyakan apakah penetapan tersangka merupakan tindakan upaya paksa. Menimbang bahwa pendapat termohon tersebut di atas secara hukum tidak dapat dibenarkan karena harus dipahami arti dan makna tindakan upaya paksa secara benar, bahwa segala tindakan penyidik dalam proses penyidikan dan segala tindakan penuntut umum dalam proses penuntutan adalah merupakan tindakan upaya paksa karena telah menempatkan atau menggunakan label pro justisia pada setiap tindakan. Menimbang bahwa terkait dengan permohonan pemohon, karena hukum positif Indonesia tidak mengatur lembaga mana yang dapat menguji keabsahan penetapan tersangka atas diri pemohon, maka hakim harus menetapkan hukumnya sebagaimana akan ditetapkan dalam pertimbangan berikut ini. Menimbang bahwa segala tindakan penyidik dalam proses penyidikan dan segala tindakan penuntut umum dalam proses penuntutan yang belum diatur dalam pasal 77 junto pasal 82 ayat 1, junto pasal 95 ayat 1 dan ayat 2 KUHP ditetapkan menjadi objek pra-peradilan dan lembaga hukum yang berwenang menguji keabsahan segala tindakan penyidik dalam proses penyidikan dan segala tindakan penuntut umum dalam proses penuntutan adalah lembaga pra-peradilan. Menimbang bahwa terkait langsung dengan permohonan pemohon, karena penetapan tersangka merupakan bagian dari rangkaian tindakan penyidik dalam proses penyidikan, maka lembaga hukum yang berwenang menguji dan menilai keabsahan penetapan tersangka adalah lembaga pra-peradilan. Menimbang bahwa tentang penerapan azas
sebagai salah satu dasar dan alasan dalam mengajukan eksepsi ini juga tidak dapat dibenarkan karena azas legalitas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 KUHP hanya berlaku dalam penerapan hukum pidana material. Bahkan dalam perkembangannya dimungkinkan dilakukan penafsiran dengan pembatasan sebagaimana pendapat ahli hukum pidana Dr. Bernard Aris Sidarta. Menimbang bahwa pendapat ahli tersebut sejalan dengan jurisprudensi, diantaranya penerapan penafsiran pengertian barang dalam tindak pidana pencurian, penerapan penafsiran penghalusan hukum, reperfailing dan penafsiran secara luas, ekstensif interpretasi dalam penegakan hukum pidana material tindak pidana subversi di masa lalu. Menimbang bahwa menyangkut alasan-alasan termohon sebagaimana tercantum dalam jawaban angka 14 sampai dengan angka 17, halaman 10 sampai dengan halaman 13, Pengadilan Negeri mempertimbangkannya sebagaimana tercantum dalam pertimbangan di bawah ini. Menimbang bahwa hukum Indonesia tidak menganut sistem preseden yang dianut dan berlaku di negara-negara Anglo-Saxon. Akan tetapi jangan lupa bahwa jurisprudensi diterima dan diakui sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia. Menimbang bahwa oleh karena hukum Indonesia tidak menganut sistem preseden, maka tidak ada keharusan bagi hakim Indonesia untuk mengikuti putusan-putusan hakim terdahulu. Menimbang bahwa pemohon di dalam permohonannya mengemukakan beberapa putusan pra-peradilan sebagai dasar hukum permohonannya, yaitu putusan Pengadilan Negeri Bangkayan nomor 01/PIT.PRA/2011 Bangkayan tanggal 18 Mei 2011, junto putusan Mahkamah Agung nomor 88/PK/PIT/2011 tanggal 17 Januari 2012, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 38/PIT.PRA/2012 dari PN Jakarta Selatan tanggal 27 November 2012. Menimbang bahwa dari jawaban termohon pada halaman 10 sampai dengan halaman 13, angka 14 sampai dengan 17, dapat disimpulkan bahwa termohon tidak menerima kalau putusan-putusan tersebut di atas disebut sebagai suatu jurisprudensi. Menimbang bahwa terlepas dari apakah putusan Pengadilan Negeri Bangkayan nomor 01/PIT.PRA/2011 PN Bangkayan tanggal 18 Mei 2011, junto putusan Mahkamah Agung nomor 88/PK/PIT/2011 tanggal 17 Januari 2012, dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 38/PIT.PRA/2012 PN Jakarta Selatan tanggal 27 November 2012 dapat diterima sebagai jurisprudensi atau tidak. Namun yang pasti adalah bahwa hakim yang memeriksa perkara akuo tidak akan menggunakan putusan-putusan tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara akuo. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi tersebut haruslah ditolak. A2. Permohonan pra-peradilan prematur. Menimbang bahwa alasan-alasan yang dikemukakan termohon dalam mengajukan eksepsi ini pada pokoknya adalah bahwa termohon belum melakukan upaya paksa apapun terhadap pemohon, baik berupa penangkapan, penahanan, pemasukan rumah, atau penggeledahan terhadap diri pemohon. Menimbang bahwa alasan-alasan termohon tersebut secara hukum tidak dapat dibenarkan karena termohon telah keliru memahami arti dan makna upaya paksa dalam proses penegakan hukum pidana. Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa segala tindakan penyidik
dalam proses pada tingkat penyidikan dan segala tindakan penuntut umum dalam proses pada tingkat penuntutan adalah merupakan tindakan upaya paksa karena telah menempatkan dan menggunakan label pro justisia pada setiap tindakan. Menimbang bahwa dengan demikian eksepsi termohon tentang hal ini haruslah ditolak. Art. 3, petitum permohonan pra peradilan tidak jelas, obscur legal, dan saling bertentangan satu dengan lainnya. Menimbang bahwa hukum yang digunakan dan diberlakukan dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan pra peradilan adalah hukum acara pidana. Menimbang bahwa eksepsi termohon tersebut pada angka 3 di atas hanya dikenal dalam hukum acara perdata. Oleh karenanya eksepsi termohon tentang hal ini tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan. Menimbang bahwa berdasarkan segala pertimbangan-pertimbangan di atas, maka seluruh eksepsi dari termohon harus dinyatakan ditolak. Dan dengan putusan ini pengadilan negeri menetapkan bahwa sah atau tidaknya penetapan tersangka merupakan objek pra peradilan. Dalam pokok perkara, menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan pra peradilan ini dikarenakan pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon. Menimbang bahwa yang menjadi dasar dan alasan hukum bagi pemohon dalam mengajukan permohonan pra peradilan ini pada pokoknya adalah: 1. Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi terhadap pemohon. 2. Pengambilan keputusan oleh termohon untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah karena tidak dilaksanakan berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang KPK, serta melanggar azas kepastian hukum yang menjadi prinsip fundamental pelaksanaan tugas dan kewenangan termohon. 3. Penggunaan wewenang termohon menetapkan status tersangka terhadap diri pemohon dilakukan untuk tujuan lain di luar kewajiban dan tujuan memberikannya wewenang tersebut. Hal ini merupakan suatu bentuk tindakan penyalahgunaan wewenang atau abuse of power. 4. Keputusan termohon untuk menetapkan status pemohon sebagai tersangka tanpa pernah sama sekali memanggil dan atau meminta keterangan pemohon secara resmi adalah tindakan yang bertentangan dengan azas kepastian hukum yang menjadi fundamental pelaksanaan wewenang termohon berdasarkan Undang-Undang KPK. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P1 sampai dengan bukti P73. Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, pemohon juga telah mengajukan 4 orang saksi dan 4 orang ahli. Menimbang bahwa tentang bukti-bukti surat yang diajukan pemohon, sepanjang bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan hasilnya dan relevan untuk pembuktian dalil-dalil permohonannya, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini. Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon karena telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi-saksi tersebut sepanjang relevan dengan pembuktian dalil-dalil permohonan pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat digunakan untuk pembuktian perkara ini. Menimbang bahwa para ahli yang diajukan pemohon karena telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka pendapat para ahli tersebut dapat dijadikan dasar acuan dalam mempertimbangkan perkara ini. Menimbang bahwa termohon telah menolak dan membantah seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon dalam permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh termohon dalam jawabannya. Menimbang bahwa